Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Saya enggak bakal nerusin kajian ini sebelum semuanya maju. Maju, Pak. Maju. Maju sini dekat sini. Ayo bapak-bapak, tolong maju. Jangan jauh kayak gitu, maju nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Halangin kamera nggak apa-apa, maju aja. Ayo Pak, pokoknya jangan terlalu jauh. Kayak biasa kita di sana kan agak deketan ya. Pak, kalau boleh ada yang di sini juga nggak apa-apa ya. Tapi yang mungkin belum punya kitabnya, di bulan lalu belum dapat bukunya, bisa diminta sama Mas Agus ya. Dan yang sudah punya tolong dibawa. Antum sudah punya belum Pak? Belum punya? Ya, silakan. Ya. Yang sudah punya pokoknya nanti bulan depan pekan pertama bawa buku itu yang sudah punya. Ya. Bagus kalau beli sendiri alhamdulillah, ya. Tapi ana enggak jual, kalau ana jual ini harganya 100.000, ya. Enggak dijual ya, gratis. Kita akan melanjutkan kajian kitab sifat atau ringkasan kitab sifat salat Nabi. Suaranya jelas? Kurang keras? Kurang dekat mungkin? Kurang dekat? Berarti ana yang harus dekat ini. Ini karena dia fix di sini, terinstall. Ya. Kita akan membahas masih atau kita mulai aja yang kedua ya. Masalah berdiri aja ya. Masalah berdiri. Kalaupun pernah kita bahas ini, kita bahas lagi, insyaallah. Berdiri yaitu al-qiyam. Ini karena mikrofonnya ini mendem ininya, nggak bisa dinyalakan. Jadi ya, adakah di antara antum yang mau membaca dengan suara lantang sampai kedengaran sebagaimana muazin di ruangan sana? Ada muazin di ruangan sana ikut kajian ini? Tidak ada. Yang suaranya lantang siapa? Mas Agus, siapa yang suaranya lantang Mas Agus? Mas Agus. Yang suara lantang siapa Mas Agus? Yang suara lantang, keras suaranya untuk membaca. Mas Hud namanya Hud atau Suhud ya. Ada bukunya? Punya atau belum? Belum punya? Bisa tolong dibacain dulu. Tolong dibacakan. Berdiri. Enggak, maksudnya babnya berdiri, bukan antumnya yang berdiri. Yang berdiri itu nomor 10, halaman 10. Ya, baca dengan lantang. Bismillah. Wajib sholat dengan berdiri, dan ini adalah rukun sholat kecuali jika. Ini kedengeran nggak Pak yang di belakang-belakang Ibu? Dikeraskan. Wajib sholat dengan berdiri dan adalah rukun sholat kecuali jika seorang mengerjakan sholat khauf dan dalam peperangan yang sengit, maka dibolehkan baginya untuk mengerjakan sholat dengan berkendara. Demikian juga dengan orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka ia boleh mengerjakannya dengan duduk jika mampu. Jika tidak mampu, maka ia boleh mengerjakan dengan berbalik. Dan orang yang mengerjakan sholat nafilah, ia boleh melaksanakannya dengan berkendara ataupun dengan duduk jika ia mau. Kemudian rukuk dan sujud dengan cara berisyarat menggunakan kepalanya. Demikian pula halnya dengan seorang yang sedang sakit. Hanya saja
ketika sujud kepalanya menunduk lebih rendah dibandingkan ketika ruku. Ya. Terus 7. Orang yang melaksanakan sholat dengan duduk tidak boleh meletakkan sesuatu di atas tanah yang kemudian diangkatnya untuk sujud di atasnya. Akan tetapi ia hanya cukup menundukkan kepala ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Jika ia memang tidak mampu langsung sujud menyentuh tanah dengan keningnya. Oke, jazakallah khairan Mas Suhud, Pak Suhud, Mas Suhud ya. Kita membahas ya sekarang posisi sholat, yaitu wajib berdiri. Dasarnya begitu. Asalnya sholat itu wajib dengan cara berdiri ya. Dan berdiri al-qiyam itu adalah termasuk rukun sholat, sehingga meninggalkannya tanpa uzur di sholat wajib itu tidak sah ya. Meninggalkan berdiri berarti kan duduk atau tiduran, padahal tidak ada uzur untuk sholat wajib, maka tidak sah karena meninggalkan rukun tanpa uzur gitu ya. Kalau dihikayatkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab aslinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu'. Nabi SAW itu berdiri ketika sholat ya. Dia berdiri ketika sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Asalnya begitu. Kalau sholat fardu jelas itu rukun kewajiban ya. Dan asal dalilnya adalah waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian ya untuk Allah qanitin, yaitu dengan ketundukan, dengan hati yang khusyuk. Oke. Wa amma fis safar. Adapun kalau misalnya dalam kondisi safar, nah, fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Maka Rasulullah SAW asalnya sholat di atas kendaraannya untuk sholat sunnah. Ya. Tapi kalau sholat fardu menghentikan kendaraannya terlebih dahulu. Walaupun memang kendaraan ketika itu masih tidak seperti sekarang tentunya ya, unta atau kuda atau keledai. Kalau sekarang kendaraan mobil, kereta, pesawat, kapal laut dan seterusnya yang kadang-kadang sebagai kendaraan itu mengalami traffic jam. Nah, ini yang sulit nih. Sementara waktu bakal habis. Sebentar lagi habis. Nah, ini ada kasus lagi. Sulit ini. Tidak seperti dahulu. Mudah sekali kalau mau sholat fardu, berhentikan kendaraan dimanapun, karena isi padang pasir doang ya. Tapi kalau sekarang ini agak complicated di beberapa kasus ya, sehingga perlu dirinci lagi ya. Nah, kalau seseorang dalam peperangan yang sengit atau ketika kondisi ketakutan dikejar-kejar sesuatu misalnya, maka dia mengerjakan sholat khauf, sholat takut. Tapi fardu, sholat fardu, tapi kondisinya lagi takut, biasanya lagi perang, ya lagi di kejar-kejar musuh, ya. Misal kayak sekarang saudara-saudara kita di Myanmar, ya. Semoga Allah Ta'ala membantu mereka, meneguhkan mereka dalam keimanan, dan yang pun mati, yang wafat, semoga Allah Ta'ala catat sebagai wafat syahid. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka husnul khatimah, diselamatkan di kuburnya dan di akhiratnya. Mereka semua insyaallah kaum muslimin di Myanmar, dan sekaligus kita doakan semoga Allah Ta'ala menghancurkan orang-orang Buddha yang menghancurkan dan mengancam kaum muslimin, dan menghancurkan dan merendahkan agama mereka di hadapan kaum muslimin dan di hadapan semua manusia dan jin dan malaikat. Semoga Allah hancurkan mereka semua, dan semoga Allah laknat mereka semua. Nah, yang dalam keadaan takut seperti itu, desanya diserang, ya. Kalau misalnya mereka konsentrasi di masjid untuk sholat, maka akan diserang misalnya. Maka disyariatkan bagi mereka untuk sholat khauf dalam keadaan apapun mereka bisa. Ya, jadi sholat khauf ini suatu syariat yang diberlakukan di momentum tertentu. Tidak dalam momentum aman kayak gini nggak bisa sholat khauf. Jadi antum wajib sholat berdiri normal di masjid atau berjamaah. Gitu, ya kan?
Dan salat khauf itu juga normalnya berjamaah. Ya, ada syariatnya, cuma karena kita kurang tergambar makanya kita agak sulit untuk menangkap ini. Gimana sih caranya? Ya, insyaallah kapan-kapan ya. Kita yang lebih di realitas kita aja yang lebih kita permasalahkan. Maka dibolehkan baginya untuk mengerjakan salat dengan berkendaraan. Ya. Kalau dulu kendaraannya dengan kuda kalau lagi perang, ya kan. Kalau sekarang perang pakai mobil nggak bisa, ya kan. Kalau dulu pakai kuda, salat di atas kuda misalnya, ya. Tapi kemudian sekarang permasalahannya berikutnya, poin berikutnya, demikian juga orang sakit. Orang sakit ini masih umum. Ada orang sakit ini, sakit itu, ada yang sakit kepala, ada yang sakit gigi. Apakah serta-merta ketika antum nyeri giginya, atau habis makan kambing terus habis itu agak nyeri, ya, atau agak pusing, nggak tahan baunya misalnya, aduh sakit nih, udahlah saya sholatnya tidur aja atau lagi duduk aja. Apakah itu merupakan uzur? Uzur atau tidak, Pak? Antum makan kambing kemarin nggak? Atau ada yang pantang makan kambing? Antum makan kambing terus tiba-tiba kolesterol kena gitu kan? Misalnya leher atau ini kaku, sakit gitu ototnya, nyeri. Nah, sekarang apakah diperbolehkan bagi antum sholat fardu duduk atau tidak boleh harus diri? Diri atau duduk, Pak? Ayo, yang pernah merasakan diri atau duduk? Oh, ini sehat semua berarti alhamdulillah. Atau nggak mau ketahuan? Dia dilihat, kalau misalnya dia memang mampu berdiri harus. Iya. Kalau nyerinya itu, kalau dia berdiri masih kuat, walaupun agak nyeri-nyeri, tapi kuat. Berdirilah. Ya. Kalau misalnya antum sakit gigi, ada kaitannya nggak dengan duduk dan diri? Nggak ada, harus diri. Baswein diri kuat banget sejam, masa sholat dia 10 menit nggak kuat, hanya karena sakit gigi, ya, kayak gitu kan? Sakit hati misalnya, diri apa duduk? Diri, diri lah, baru sakit hati doang, ya kan? Demikian juga orang yang sakit yang tidak mampu berdiri, ya. Tapi kalau dia mampu berdiri, tentu berdirilah dia harus. Tapi kalau dia memang misalnya berdiri itu bebannya berat sekali tapi mampu, cuman agak berat, kurang khusyuk, maka diperbolehkan baginya duduk dan boleh juga diri sebenarnya. Bahkan itu pahalanya lebih bagus lagi, insya Allah nanti kita sebutkan, ya. Ya. Ia boleh mengerjakan sholat dengan duduk jika mampu. Kalau duduk mampu, kadang-kadang ada orang sakit duduk saja nggak mampu, atau duduk lama tidak mampu. Pernah nggak antum mengalami itu? Mas Wahyu, waktu antum dioperasi itu, bisa nggak duduk? Ketika itu apakah dipaksa? Nggak bisa dipaksa, apalagi diri, nggak bisa, ya kan? Maka jika tidak mampu duduk, maka ia boleh mengerjakannya dengan berbaring. Kita rinci dulu dengan dalil-dalil. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Rasulullah SAW diriwayatkan shalla fi maradi mautihi jalisah. Rasulullah SAW sholat di sakit yang sebelum kematian beliau, maksudnya sakit yang menjurus kepada kematian itu beliau sholat dalam keadaan jalis. Jalis itu berarti apa? Jalis itu apa? Duduk, ya, duduk, ya. Nah, sekarang ada sedikit cerita juga, beliau sholat begitu juga pernah sholat ya sebelum wafatnya, lagi kondisi sakit, ya. Beliau sholat mengimami manusia, kan, mengimami kaum muslimin, mengimami para sahabat, ya. Beliau sholat dan dalam keadaan duduk, ya. Wa shallan nasu wara'ahu qiyamah. Orang-orang makmum itu, beliau sholat duduk, makmum pada berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Rasulullah SAW isyaratkan kepada mereka agar mereka duduk. Paham konteksnya? Rasul sakit dan tidak memungkinkan untuk sholat berdiri, dan Rasul itu imam.
ya kan? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka, beliau salat duduk. Kemudian beliau tahu para makmum ini belakang para sahabat salatnya berdiri. Maka beliau isyaratkan kepada para sahabat agar mereka duduk atau diri? Duduk, jangan berdiri, duduk. Isyarat dengan apa, tangan ya. Boleh atau tidak kayak gitu? Boleh apa enggak? Antum kok pada diem aja nih? Nanti anak suruh diri semua nih. Atau anak kasih hadiah biar enggak. Boleh atau tidak? Boleh lah, Rasulullah yang nyuruh, masa enggak boleh? Antum bilang enggak boleh. Maka Rasulullah suruh duduk. Ini menunjukkan pengisyaratan dalam sholat kalau diperlukan itu boleh. Ya, antum punya anak antum bawa samping, anak kecil ya, usia 7 tahun misalnya. Dia sholat nyenggol-nyenggol orang-orang misalnya, atau agak belakang dikit, atau nengok-nengok, celingak-celinguk. Antum lagi sholat berjamaah juga, dia juga lagi sholat berjamaah. Antum tetapkan kepalanya, gitu. Dan biasanya kecil kan kalau ada pintu kebuka, lihat gini, ada orang lihat gini. Terus digini sama antum, Pak. Dah, diem loh. Diem. Isyarat gini supaya palanya jangan keluyuran kemana-mana. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Ya. Atau misalnya anak kecil antum, anaknya masih 2 tahun misalnya atau sekitar itu, dibawa ke masjid. Ya, dan antum imam. Di samping antum tuh anak antum tuh, masih kecil. Kemudian mukul-mukul benda atau ngapain gitu. Terus antum gendong. Boleh atau tidak? Boleh selama itu darurat. Selama itu darurat, tidak batal sholatnya. Ya. Gitu ya. Nah, Rasulullah pun mengisyaratkan suruh duduk, mafajalasu, maka para sahabat pada duduk. Ya. Falamma insafa, ketika selesai salat, Rasulullah SAW berkata, in kittum anifan lataf'aluna fi'la Faris wa Rum. Tadi itu kalian hampir saja menyerupai perbuatan orang Persia dan orang Romawi. Persia itu Majusi, Romawi Nasrani. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Itu apa? Orang Persia dan Romawi pada zaman dahulu itu, mereka berdiri dan para imam mereka, raja mereka itu duduk. Ya, biasanya kan raja duduk pada diri, ya. Kayak gitu. Nah, fala taf'alu, maka janganlah kalian seperti itu. Dengan bahasan ini para ulama berselisih pendapat mengenai hukum ketika imam itu dalam keadaan duduk, ya. Apakah makmum wajib untuk ikutan duduk atau boleh, atau disunahkan duduk, atau boleh pilih mau diri mau duduk. Ini perselisihan pendapat di antara ulama. Kalaupun memang yang lebih dekat kepada dalil, maka apa? Ikutan duduk. Ketika memang imam dari awal itu sudah duduk sholatnya, maka para makmum duduk. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak, makmum tetap berdiri karena mereka mampu berdiri. Juga punya dalil, shalli qa'ima, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain. Jadi masing-masing pendapat itu punya dalil masing-masing. Ya, ketika kita tahu ini, maka kalau kita nanti masuk masjid, ternyata imam masjid tersebut pincang atau apa, punya kekurangan sehingga tidak bisa berdiri ketika sholat, terus antum dapatkan para makmum semuanya duduk sholatnya, antum jangan tahdzir mereka. Antum jangan celak, wah ini gak bener nih, antum kok sholat pada duduk semua. Itu kan imam memang dia gak bisa duduk, gak bisa diri, makanya duduk. Kalau antum kan bisa diri, diri dong gitu. Orang lagi sholat antum ceramahin gitu. Nah, enggak, ini ada dalilnya. Ada dalilnya, maka jangan diingkari, ya, gitu kan. Itu kalau menemukan yang seperti itu ya. Cuman insya Allah alhamdulillah rata-rata masjid-masjid kita ini atau mushola kita tidak menjadikan imam yang tidak bisa berdiri untuk jadi imam. Rata-rata imamnya berdiri kan,
Kalau sekarang kasusnya imam berdiri, terus makmum pada duduk, boleh atau tidak? Ayo, boleh atau enggak? Enggak, makmumnya pada bisa diri semua, lompat bahkan bisa. Berdiri. Enggak boleh duduk kan? Gitu. Kalau duduk di sholat fardu tanpa uzur malah tidak sah sholatnya, ya enggak? Enggak sah sholatnya karena tadi kita bilang apa? Berdiri pada sholat fardu asalnya rukun atau sunnah? Rukun. Kalau rukun ditinggalkan enggak sah, gitu kan? Gitu. Tapi ketika imam berdiri, imam duduk, maksudnya memang dia punya uzur, hanya bisa duduk, nggak bisa berdiri, maka makmum ikutan duduk juga sholatnya. Gitu. Maka kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Kalau memang dia duduk, duduk. Ya. Fa idza raka'a farka'u. Kalau misalnya imam itu ruku, maka kalian ruku. Ya, jangan malah sujud, gitu kan. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau misalnya imam itu bangkit dari ruku, ya ikutan bangkit dari ruku, jangan lama-lamain. Ya, ada makmum saking khusyuknya itu dilama-lamain sama dia. Ini jahil. Ya. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau misalnya imam ini salat duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Walaupun kalian semua bisa untuk berdiri. Ya, ini nas dari Nabi SAW, walaupun sebagian ulama mengatakan ini hanya sekadar anjuran, tidak diharuskan. Tapi sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ala kulli hal, ikutilah. Ini mau dianjurkan atau wajib, antum amalkan saja. Ketika memang imam tersebut tidak bisa berdiri, maka antum pun duduk juga sholatnya. Paham di sini? Masuk ke ilmunya nih. Bisa nggak dipraktekkan sekarang? Ada nggak di sini yang nggak bisa diri? Nggak ada? Ada yang mau disabat kakinya supaya nggak bisa diri dulu? Begitu. Nah, kemudian hadis riwayat Imran ini belum sampai kitab, tapi dari versi lengkapnya sifat salat Nabi. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Kanat bi bawasir." Saya punya penyakit bawasir. Bukan bawazir ya, antum jangan ini, itu bukan penyakit, itu nama marga itu. Pakai sin ini, bukan pakai zai, ya. Bawasir. Ya. Apa itu penyakit bawasir? Mules di perut, semacam nggak enak di perut gitu. Kadang kalau kita ada nama beser-beser tuh apa beser tuh? Penyakit apa tuh? Mules juga? Pipis, kok beser tuh pipis? Wasir. Apa wasir tuh? Masalah dengan saluran pengeluaran. Depan atau belakang? Atau tengah? Emang ada? Pokoknya penyakit di perut lah ya. Warom gitu, nggak enak gitu, mules-mulesan gitu. Saya pernah ngerasain mules. Kemudian saya tanya kepada Rasulullah SAW. Ya, perihal sholatnya ini gimana nih? Saya mules banget nih. Pertanyaan sebelum kita lanjut perkataan Nabi, apakah kemulusan di perut itu bisa berpengaruh kepada berdirinya kita atau tidak? Bisa. Antum pernah nggak ngerasain mules? Kalau nggak pernah berarti bukan orang. Pernah ngerasain mules nggak? Tapi mules bukan penyakit kadang-kadang ya. Biasanya mules karena memang belum menunaikan kewajiban. Ya. Kalau mules itu biasanya apa? Kayak ngomong ringkuk, terus bulu kuduk merinding gitu kan, kayak ketemu jin gitu atau gimana tuh, kan? Itu mulus biasa. Kalau bagaimana dengan mulus penyakit yang itu seperti rasanya seperti terus menerus dan terperbaharui, makin mulus. Kadang-kadang itu berpengaruh kepada berdirinya kita kan. Nah, maka sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu ini bertanya ke Nabi, ya Rasulullah gimana nih saya sholatnya? Maka kata Nabi SAW, tetap diawali dengan sholli qa'imah. Salatlah kamu dalam keadaan qa'im itu apa? Qa'im apa artinya? Antum enggak tahu qa'im artinya apa? Qomat artinya apa? Berdiri. Salatlah dalam keadaan berdiri. Ya.
Itu dulu, usahakan itu. Fa illam tastati', kalau emang nggak bisa, faq'ida, baru duduk. Jadi pertama usahakan diri dulu. Kalau memang menurut kamu nggak bisa diri, sulit dan perut semakin susah dan getaran tubuh dan seterusnya, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Kalau memang tidak bisa duduk sampai nggak bisa duduk tuh. Maksudnya duduk tetap nggak enak di perut nih. Ya udah, fa'ala janb. Apa arti fa'ala janb? Yaitu duduklah dengan bukan duduk. Tidurlah dengan miring ke lebih miring ke kanan. Kanan ini ke arah kiblat. Paham nggak? Jadi kalau misal arah kiblat kan sana, antum diri kan ngadep sana kan harusnya. Nggak bisa diri, nggak bisa, nggak tahan. Duduk juga, ya Allah ya Allah. Nggak bisa. Ini penyakit loh ya, penyakit, bukan tiba-tiba mules, tapi memang penyakit di perut. Ya udah, kemudian akhirnya apa? Berbaring tapi bukan telentang. Celentang apa telentang kira-kira? Akilahuma lah, dua-duanya sahih lah ya. Bukan telentang dulu. Walaupun sebagian ulama membolehkan udah telentang dulu, tapi didahulukan sebelum telentang apa? Tidur miring. Tidur miring itu menghadap ke kiblat dan di kanan atau kanan. Berarti posisi pala di sini, kaki di sini, gitu kan? Ya. Nah, paham nggak di sini? Kalau itu nggak bisa, ini agak kesulitan, ini makin gak enak perut, baru telentang. Dan kalau telentang, posisi menghadap ke langit dan kaki menghadap ke kiblat. Paham nggak di sini? Gitu. Begitu. Ya. Benar paham atau enggak nih? Semuanya paham atau enggak? Yang di belakang paham atau enggak? Yang di belakang paham? Nah, ibu-ibu paham ya, insyaallah. Jadi begitu ibu sekalian, jemaah sekalian. Bukan hanya masalah perut aja ya, penyakit apapun. Ya, kalau cuma bisa rebahan, usahakan ke kanan dan menghadap kiblat. Kalau memang nggak bisa, usahakan telentang dan kaki menghadap ke kiblat, kepala ke langit. Kalau nggak bisa menghadap kiblat begitu saja, maka udah apa adanya lah gitu. Jadi memang udah nggak bisa ya udah. Ya, itu bagi yang benar-benar beruzur. Lihat tadi konteksnya Imran bin Husain dalam keadaan apa? Kena penyakit di perut. Bagaimana kalau misalnya bukan penyakit di perut tapi memang mules beneran, mules mau buang air besar, bukan penyakit, memang ini belum menunaikan haknya pada pagi hari ini. Ya, antum sholat zuhur udah berjamaah, perut itu bunyi, ya, kayak bunyi mesin cuci itu, kan? Nah, tetangga dengar, samping dengar, daripada ini masih bunyi perut. Kalau udah bukan bunyi perut keluar, ini udah parah nih. Nah, apakah dalam keadaan itu antum duduk atau telentang atau gimana? Jadi mules tuh udah, bentar lagi nih, ya. Ya, batalin sholat, jangan duduk. Kalau duduk, keluar. Ya, belum sampai duduk, bukan kejadian antum nuduh ana berarti ini, nggak pernah kejadian di ana, alhamdulillah belum pernah. Tapi jangan duduk. Kalau dalam keadaan kayak gini kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat dengan maknanya ketika dia sedang menahan akhbathan, sedang menahan kedua yang najis, nahan pipis atau nahan buang air besar. Ya, bukan penyakit tapi memang sedang kena gitu ya. Jadi kalau udah kebelat dan perkiraan antum ini kebelat yang tak tertahankan, sudah diambang pintu, maka batalkan walaupun antum posisinya imam. Daripada antum di situ buang airnya, mending di kamar mandi, ya kan? Nah, gitu. Paham di sini fikihnya? Jadi jangan ditahan-tahan. Padahal ini udah diperintahkan. Begitu juga bukan dalam sholat aja, di kajian pun gitu. Silahkan izin. Yang ini daripada nanti keceplosan di tempat, mendingan di kamar mandi. Ya gitu ya. Nah, kemudian juga ada hadis lain. Saya bertanya Imran bin Husain juga. Saya bertanya tentang sholat seseorang dan dia itu dalam keadaan duduk, gimana ya Rasulullah?
Tapi ini konteksnya jemaah sekalian. Ketika seorang yang sakit, ya, dan dia ada kemampuan untuk sholat berdiri, maka dijawab oleh Rasulullah, man shalla qa'iman fahuwa afdol. Barang siapa orang yang konteksnya lagi sakit, ya, dan dia bisa berdiri, tapi sulit memang untuk berdiri, menahan sakit, maka dia afdol berdiri. Paham? Dia afdol berdiri. Berarti apa? Kalau memang dia mau duduk, boleh duduk, tapi kalau dia mau berdiri itu lebih afdol buat dia. Kalau dia punya penyakit yang membuat dia kesulitan berdiri atau berdiri lama sulit. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah dari orang yang sholat diri. Ini sama-sama sakit kondisinya. Gitu. Jadi jangan memahami di sini. Barang siapa yang sholat berdiri dia afdol, tapi yang duduk ya dia dapat setengah doang. Jangan antum fahami kita serta-merta boleh sholat duduk begitu saja. Bukan itu maksudnya. Ya, misal sholat fardu, ya sendiri-sendiri sholatnya nih. Antum sholat di rumah antum misalnya, ya, harusnya jamaah kan, tapi kali ini di rumah sendiri, sholat diri. Selesai sholat, istri antum datang, cucuk-cucuk sholat juga dia. Sholatnya sambil duduk, padahal nggak ada uzur. Terus antum bilang, istriku tercinta, pahala kamu tuh setengah pahala saya. Bener nggak kalimat ini? Pertama, kalimat istriku tercinta itu bener nggak? Tanya diri antum, cinta nggak antum sama istri antum? Ya, kalau antum nggak cinta, ya berarti nggak bener. Cinta nggak? Yang bujang belum bisa jawab. Ya. Pahala kamu setengahnya pahala saya. Bener nggak kalimat itu? Dalam konteks yang tadi, istri sehat, suami sehat, tapi suami diri, istri di sholatnya sendiri duduk, sholat fardu. Benar nggak kalimat itu? Yang benar gimana? Istriku tercinta, itu benar ya? Tidak sah sholat kamu. Ini benar nggak kalimatnya? Benar. Terus istrinya mendebat, Mas jangan merasa paling benar sendiri ya. Nah, repot kau udah kayak gitu, ya. Repot. Kau udah kayak gitu, keluarkan dalil. Sholli qa'ima. Istri antum nggak bisa bahasa Arab. Apa mas artinya? Sholatlah dengan berdiri, itu asal hukumnya. Ya, skakmat langsung. Tunduk pada dalil. Gitu, keluarkan dalil. Ya boleh seperti itu. Jadi kalau tidak ada uzur, sholat fardu tidak boleh duduk, kecuali kalau antum bermakmum pada imam yang duduk, baru antum harus, atau bagi sebagian ulama disunahkan untuk duduk, gitu ya. Oke. Nah, wa man shalla naima, barang siapa sholat dalam keadaan muttaji'a, yaitu dalam keadaan berbaring, ya, atau telentang atau menghadap kanan, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk dalam konteks sakit. Paham gak di sini? Jadi itu seperempatnya pahala orang yang sholat berusaha berdiri dalam kondisi sakit. Oke, paham di sini? Kalau sholat malam boleh nggak kita tanpa uzur sholatnya duduk? Boleh nggak? Sholat malam itu sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini boleh nggak sambil duduk? Boleh. Tanpa uzur? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Maka ada pembahasan, makanya al-qiyam wal qu'ud fi sholatil lail. Ya. Lihat tuh berikutnya, poin berikutnya. Dan orang yang mengerjakan sholat nafilah itu sholat apa? Sholat sunnah. Ia boleh melaksanakannya dengan berkendaraan ataupun dengan duduk kalau dia mau. Kemudian rukuk dan sujud dengan cara berisyarat menggunakan kepalanya. Ya. Itu berarti boleh antum sholat sunnah
itu dengan cara duduk tanpa uzur boleh. Ya, kemudian kalau mau ruku gimana? Isyaratkan, ya, agak turun dikit, ya. Kadang-kadang saya ngelihat di pengajian baik di sini atau di sana, di mana-mana ya. Kadang jemaah ada yang turun dikit, ruku dia. Lama-lama sujud, baru bangun pura-pura ngangguk, ya. Saya tuh merhatiin, bukan di sini aja, ya. Enggak, di sini insya Allah enggak. Sekarang enggak. Tadi iya mungkin. Ya, di tempat lain kayak gitu, ya. Sejak saya SMA di pesantren, teman-teman yang tidur tuh saya perhatiin. Ya, mungkin juga sebaliknya, kalau saya lagi tidur diperhatiin orang mungkin ya. Itu tidur gini, pas bangun pura-pura ngangguk. Ketawa padahal dia pelakunya mungkin. Ya gitu, manusia tuh tingkahnya kayak gitu tuh. Ya jadi boleh kayak gini, ruku dikit. Jangan disamain ruku dengan sujud isyaratnya. Kalau sujud ya sujud normal kalau bisa. Kalau ternyata sujud itu mungkin nggak bisa, maka isyaratkan dengan lebih nunduk lagi. Kadang-kadang kan sujud nggak bisa. Misal di pesawat, mau sujud kemana antum? Coba di pesawat kan sesempit itu, antum apakah bisa di pesawat antum salat berdiri? Masya Allah, kalau bisa, ya mungkin diikat tuh baru bisa tuh. Nah, sholatnya duduk kan, duduk. Tapi pesawat itu kan cepat ya, kecuali kalau antum pergi ke mana gitu kan, Finlandia misalnya, jauh lumayan berapa jam itu. Allahu Akbar, ya kan? Normal duduk. Tapi sampingnya cewek, sah atau enggak? Sah. Itu urusan dia. Ngapain di samping, udah itu urusan dia. Ini udah tempat di sini, yang penting enggak najis. Tapi sampingnya ceweknya pakaian seksi, itu urusan dia, dosa-dosa dia. Itu makanya pikirannya jangan kepikiran ke sana terus, ke kiblat atau gimana lah. Apa adanya gitu. Allahu Akbar, baca dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar, agak tunduk sedikit. Ya, tunduknya juga jangan terlalu nunduk banget. Tunduk biasa aja. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian lanjut dengan sujud. Nah, sujudnya gimana? Langsung nyungsep gitu ke bawah? Enggak. Udah sujud semampunya dia, enggak usah dipaksain. Ya. Balik lagi duduk normal, terus sujud lagi dan seterusnya. Salat itu mudah kok, insyaallah bagi yang beruzur seperti ini. Itu baik salat fardu maupun salat sunnah. Ya. Begitu ya, kawan ya. Nah, sekarang kalau kondisinya antum misalnya qiyamul lail, salat malam. Ya, salat malam ini umum ya, baik dia salat sebelum antum tidur maupun salat setelah antum tidur. Ya, bukan salat ketika antum tidur, itu ngigo namanya ngelindur ya. Nah, Rasulullah SAW ini diriwayatkan dalam riwayat Muslim dan Abi Daud, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida ya. Salat malam panjang, kadang berdiri, kadang ya panjang juga duduk. Ya, wa kana idza qara'a qa'ima raka'a qa'ima. Kalau misalnya Rasulullah SAW baca, maksudnya baca di sini Al-Fatihah dan ayat. Rasulullah kan kalau misalnya baca surat-surat di Qiyamul Lail itu kan bacanya panjang-panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, kemudian Ali Imran di rakaat keberapa? Pertama juga dilanjutin ya. Tambah An-Nisa. Ya. Kita mungkin enggak kayak gitu? Hah? Mungkin enggak, Pak? Senyum aja antum. Hah? Kan ada tuh iklan rokok kalau apa iklan bola, impossible is nothing ya. Impossible itu enggak mungkin. Ya maksudnya enggak mungkin kita lakukan itu ya. Tetap aja enggak mungkin. Ya. Nah, itu panjang kalau memang beliau berdirinya baca Fatihah dan suratnya itu beliau berdiri, maka rukuknya juga dalam kondisi berdiri juga. Paham enggak? Kalau beliau mulai salatnya baca Al-Fatihah dan surat atau ayat itu beliau duduk, maka rukuknya duduk atau diri? Duduk juga. Contoh misalnya Pak, tadi kan pertanyaannya, bolehkah antum sholat malam dengan duduk tanpa uzur? Jawab boleh atau enggak?
Sepakat atau enggak? Kalau ada yang enggak sepakat silakan. Diam. Berarti boleh. Diam itu tanda setuju ya, atau tanda takut ya. Diam itu tanda setuju insyaallah. Setuju sholat malam itu boleh duduk. Nah sekarang antum mau mempraktekkan itu nanti malam, jangan sekarang. Ini masih pagi ya, masih siang. Nanti malam misalnya, ya boleh juga sholat sunnah, yang penting sholat sunnah. Misalnya kan konteksnya malam. Kalau malam kan biasanya waktunya luang ya. Kita mau berapa ayat, berapa surat, fadol ya. Saya mau 1 rakaat 5 surat ya. Inna ataina al-asr kan, qul huwallahu ahad, an-nasr ya. Panjang gitu. Nah, tapi kalau saya panjang udah iri kayak pegel duduk aja kalau gitu. Ya udah salat duduk aja. Boleh, boleh. Nah, kalau misalnya memang antum bacanya duduk, maka ketika Allahu Akbar mau ruku, itu antum rukunya duduk juga. Jangan Allahu Akbar diri gitu, aneh. Istri antum kagok. Ini ritual apa nih, Pak? Ini bid'ah nih jangan-jangan ya. Iya, jadi kalau misalnya duduk terus ya. Nah, tetapi bisa juga begini sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Kadang-kadang Rasulullah itu pas sholat malam, sholat mulai duduk ya. Kemudian beliau yaqra, baca ayat, baca surat dalam keadaan duduk. Nah, fa idza baqiya min qiraatihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayat. Nah, ketika beliau lagi duduk kan baca nih konteks ini. Jadi gini nih, biar tergambar. Jadi Rasulullah SAW sholat duduk, sholat malam duduk. Kan bacanya panjang banget itu. 1 surat, 2 suratnya. Di pertengahan panjangnya bacaan sekian sisa 30 atau 40 ayat lagi ya. Qama. Beliau berdiri faqara'aha wa huwa qa'im, kemudian beliau lanjutkan bacaannya dalam keadaan beliau berdiri sekarang. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian ruku' dan sujud juga. Tsumma yasna'u fi raq'ati tsaniyati mithla dzalik, kemudian beliau melakukan itu lagi di rakaat kedua. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda gambarkan ya. Ini ada yang udah paham belum dari sini? Ada yang udah paham tapi mungkin ada yang belum tergambar. Gini nih. Misalnya siapa bapak yang paling muda di sini siapa? Mas Agus, yang paling muda menurut antum di sini siapa yang belum menikah? Faqih, Mas Faqih. Aina? Mas Faqih di mana Mas Faqih? Masya Allah Mas Faqih. Mas Faqih berarti yang pintar fikih ya, Masya Allah. Ini Mas Faqih. Anda doakan semoga Mas Faqih insya Allah pintar fikih. Fikih taharah, fikih salat, sampai fikih nikah ya insya Allah ya. Ya, fikih jual beli ya. Juga fikih tentang hal lain. Nah, ini Mas Faqih mau sholat malam. Mulai dengan duduk aja lah. Saya pakai duduk aja lah. Allahu Akbar. Baca istiftah, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah. Ya, Masya Allah. Niatnya 286 ayat. Ya, gitu kan. Mau sampai habis surat Al-Baqarah 1 rakaat. Cita-cita begitu. Sampai ayat 100 atau 200, tiba-tiba Mas Faqih berdiri. Ya berdiri biasa. Enggak pakai Allah Akbar. Berdiri, langsung berdiri. Dan melanjutkan bacaannya. Dari ayat 201 sampai 286. Ya. Habis itu ruku' kan? Ruku' normal, ruku' berdiri. Naik dari ruku', kemudian sujud. Naik dari sujud, masih duduk, sujud lagi. Rakaat kedua, diri atau tetap duduk? Belum paham nih berarti ini. Rakaat kedua setelah sujud kedua, Mas Faqih diri atau sujud? Diri atau duduk? Ada yang paham, ada yang belum paham nih. Mas Faqih gimana Mas Faqih? Diri atau duduk habis rakaat kedua? Diri. Tadi sesuai hadis Rasul gimana tadi? Diri atau duduk? Kata tadi disebutkan tsumma yasna'u fi rakaati tsaniyati mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan itu seperti rakaat pertama juga. Berarti habis sujud
duduk lagi, boleh, boleh. Baca Ali Imran rakaat kedua. Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. 100 ayat pertama ya dibaca sambil duduk. Habis itu 101 sampai 102 beliau berdiri. 101 sampai 102. 101 sampai ayat ke-200 beliau berdiri. Boleh kayak gitu? Ya boleh, ada hadisnya kok, gitu ya Mas. Jadi boleh. Itu di salat sunnah. Kalau salat wajib nggak boleh, ya. Salat wajib nggak boleh seperti itu, ya. Begitu ya. Udah paham belum di sini nih? Antum boleh praktikkan nanti malam, ya. Praktikkan salat, ya. Begitu. Nah, yang ketujuh, ini ada tanya jawab nggak nih kira-kira? Ada ya. Ini terakhir nih. Orang yang melaksanakan sholat dengan duduk tidak boleh meletakkan sesuatu di atas tanah yang kemudian diangkatnya untuk sujud di atasnya. Akan tetapi ia hanya cukup menundukkan kepala ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku, sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Jika ia memang tidak mampu langsung sujud menyentuh tanah dengan keningnya. Paham nggak di sini antum? Paham nggak? Antum tahu orang Syiah gimana sujudnya? Kan ada penghalang antara jidat dengan tanah kan? Apa namanya? Ya batu, apa namanya, lupa. Pokoknya adalah namanya, enggak jelas suaranya, lupa namanya. Yang penting gitu. Jangan taruh apa-apa di situ. Ya. Di atas tanah kemudian diangkatnya untuk sujud di atasnya, enggak. Pokoknya udah normal aja sujud biasa. Ya. Nah, gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa sujud nyentuh jidat, nyentuh tanah, maka cukup bungkuk gitu aja ketika duduk, ya. Kalau memang nggak bisa. Oke, cukup sampai situ insyaallah kajian kita hari ini. Silakan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ini tidak bisa, melainkan tolong dengan suara yang lebih keras lagi yang mau bertanya. Tafadhol. Silakan Bapak. Nanti Ibu nanti ya, insyaallah. Silakan Pak. Kita milih juga kunut. Iya. Masjid terdekat kunut kan gitu. Nah, sikap kita, saya pada pendapat ikuti imamnya. Iya. Kunut aja. Tapi saya juga pernah dengar pendapat kita nggak usah kunut pada saat yang sedang kunut. Nah, karena saya memilih tidak kunut, saya ingin menyikapi seperti apa yang antum sholatnya maunya di mana? Yang berkunut atau tidak? Yang sedang kunut, terkunut. Ya. Oke. Masalah kunut itu pun pertama, kunut subuh itu masalah khilafiyah. Ada yang membid'ahkan dan ada yang bahkan mensunnahkan, terutama kalangan Syafi'iyah dan tradisionalis. Taib. Dari hukum kunut atau tidak di salat subuh itu khilafiyah. Kemudian hukum menyikapi, bagi yang membid'ahkan dan mengatakan ini tidak ada asalnya, itu pun ada dua pendapat dalam penyikapan gimana kita kunut atau tidak sebagai makmum. Ada yang mengatakan, sebagaimana Imam Ahmad juga mengatakan ikuti, dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan ikuti, dan ada yang mengatakan tidak perlu diikuti karena itu bid'ah. Untuk apa diikuti? Kedua-duanya juga bagus, maksudnya dua-duanya memiliki hujjah masing-masing. Ya. Tadinya Anda mengikuti, ya, cuma lebih berat sekarang Anda nggak ikut dengan kunut tersebut. Ya. Maksudnya tadi pun mengikuti, tapi dengan meyakini ini pun sesuatu yang tidak ada dasar kalau diterus-meneruskan di setiap sholat subuh. Dan sekarang Anda tidak ikut juga, tidak ikut. Kalaupun ada kunut, Anda lebih memilih tidak mengikuti. Nah, menyikapi ketika memang ada imam yang kunut subuh dan antum berkeyakinan itu memang tidak ada dasarnya secara valid untuk merutinkan seperti itu, maka lebih recommended tidak usah ikut, nggak apa-apa. Memang ada dalil innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Cuma begini, kalau kita liberalkan dalil tersebut untuk umum, semua perbuatan imam kita ikuti, meskipun imam itu salah atau imam itu melakukan bid'ah, maka ini ya bakal repot nantinya. Imam melakukan bid'ah apa lagi nanti misalnya? Ada kebid'ahan lain dilakukan imam, kita ikuti juga? Tidak, melainkan yang kita ikuti hanyalah yang memang ada syariatnya terhadap imam tersebut. Jadi kalau misalnya lebih baik mungkin di masjid yang tidak berkunut, itu lebih baik tentu saja.
Tapi kalau memang terpaksa di masjid yang berkunut, tidak masalah untuk tidak berkunut, nggak usah ikutan. Kalau dulu mungkin anak bilang ikutan aja, tapi sekarang lebih condong anak tidak mengikutinya. Tapi tidak mengingkari teman-teman yang fadhol mau ikut, tafadhol, selama memang sama-sama juga kita mengatakan itu tidak benar. Ini ikut dalam rangka mengamalkan fatwa Imam Ahmad juga, dan juga hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tapi ana pikir itu kurang tepat, wallahu a'lam. Gitu, udah cukup insyaallah. Alhamdulillah. Oh, Ibu yang di sana silakan Ibu. Al-Quran apa? Dia baca gitu. Al-Quran Braille gimana sih? Jadi dia baca, tapi dia menghafalkan sesuatu. Ya. Taib. Imamnya laki perempuan. Makmumnya ibu atau siapapun makmumnya, selama bukan sholat berduaan non mahram, itu nggak boleh. Ya. Misalnya di masjid kecil, mushola kecil, satu imam, satunya akhwat jadi makmum, itu nggak boleh. Kecuali kalau itu mahramnya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang tuna apa tadi? Tunanetra. Berarti nggak bisa ngeliat gitu ya? Nah, sekarang gini kaidahnya Ibu. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Ingat kaidahnya. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Artinya, barang siapa yang sah salatnya, maka sah imamnya. Keimaman dia sah. Itu perhatikan kaidah itu. Contoh, ya. Ada anak kecil usia 5,5 tahun, kemudian jadi imam untuk ibunya. Sah atau tidak keimaman dan salatnya mereka ini? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena usia segitu belum sah salat, belum usia tamyiz, maka tidak sah salatnya ibu tersebut dan imamnya itu anak kecil itu. Tapi udah. Kemudian kalau misalnya dia ada seorang anak kecil usia 7 tahun, ya, usia 7, laki-laki usia 7 tahun, dan sudah paham ini itu, maksudnya normal kayak anak-anak kita, anak-anak usia 7 tahun, udah sekolah dan seterusnya. Jadi imam buat emaknya, sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Sah? Masih anak kecil, Mas. Sudah mumayyiz, bagus. Karena Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Ya. Rasulullah menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya salat. Gak mungkin kalau misalnya itu disebut salatnya tidak sah. Kenapa? Kalau misalnya kita suruh kamu salat tapi gak salah salat kamu, ya kan aneh. Salatlah kamu dan salat kamu akan sah kalau memenuhi syarat sahnya, ya. Begitu. Jadi usia 7 tahun sudah boleh jadi imam dan sah salatnya, dan ketika man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya maka keimamannya juga sah. Gitu. Sekarang orang tunanetra tersebut, dia sah nggak salatnya? Sah. Maka keimamannya sah. Gitu Bu ya. Walaupun dia baca dengan Al-Quran versi dia misalnya, maksudnya Al-Quran sama kita, cuman apa tadi Braille namanya, Braille, gitu. Anak-anak sering baca itu tapi nggak bisa melafalkan, ya. Ya, takut salah. Ya pokoknya begitu. Ketika kita bilang sholat bapak tunanetra tersebut sah, maka keimaman dia sah. Oke, paham di sini dah. Nah, kalau misalnya ada seorang pria gagah, tampan, jenggot lebat, celana cingkrang, ilmu banyak, ya, tapi dia belum wudu, terus dia sholat. Ini ilmunya gak bermanfaat nih orang ini, ya kan? Ya, maksudnya ilmu banyak, ilmu tentang
biologi ya, tentang ini nggak tahu ya. Nah, dia belum wudu, masih berhadas kecil, atau tadi malam junub belum mandi ya. Terus jadi imam. Pertama, sholat dia sah atau tidak? Maka ketika sholatnya tidak sah, berarti keimamannya tidak sah. Ada seorang imam berwibawa besar dan badannya besar, jenggotnya besar, dan banyak besar-besaran dia, pokoknya besar lah. Luar biasa nih orang imam nih, bapak ini, syekh. Pas lagi asyik-asyiknya sholat, dia kentut. Dan mungkin sedang tidak beruntung, bersuara kentutnya. Nah, ya, mungkin equalizernya atau volumenya belum di ini ya. Bersuara. Taib. Ketika itu batal atau tidak sholatnya? Batal. Nah, tapi dia tetap tidak mau diganti. Masalah tuh kan. Keluar suaranya, makmum sepakat bahwa dia itu tadi kentut. Tahu gitu, denger. Ini udah bener, jelas, straight to the point gitu kan. Kentut, ya kan? Batal ini imam. Tapi imam ini nggak mau, tetep gini. Nah, gimana tuh? Ketika itu kan jadi kan sholat dia tidak sah. Kalau makmumnya masih mau berimam dengan dia, sama dengan membatalkan sholat diri juga. Melainkan harus ada makmum yang maju di belakangnya, di belakang imam tersebut, maju dan menggeser posisi imam. Geser aja. Minggir lo. Jangan ngomong gitu, kalau mau mikir lo bisa batal. Ya pakai isyarat aja. Gitu. Ya, cuman imamnya gede soalnya, susah digeser. Gitu ya. Jadi man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya, sah keimamannya. Paham Ibu? Ada lagi, tafadhol, silakan. Ibu-ibu lagi. Ibu yang sana dulu ya. Salat naon? Salat wajib dan salat jawabannya wallahu a'lam bishawab, Bu. Saya nggak dengar. Coba di translate atau di transfer kalimat-kalimatnya ke ana. Iya. Oh gitu. Iya. Tidak usah diulang, udah. Dia sebenarnya keimamannya sah. Yang membuat tidak bolehnya bukan di masalah keimamannya, tapi di masalah berduaannya. Gitu ya. Keimaman laki-laki itu sah. Dia kan wudu iya dan normal. Cuma dilarangnya di sini bukan apa-apa melainkan berduaannya itu yang nggak boleh. Ya, besok-besok jangan diulangi. Itu Bu ya. Ya, silakan. Bukan laki-laki beneran. Sebenarnya apa dia ini hakikatnya? Gak, ini saya masih agak rancu nih laki-laki, tapi bukan laki-laki beneran. Ini sebenarnya perempuan atau perempuan tomboy. Laki-laki melambai. Ya, LGBT yang semacamnya. Salatnya sah. Emang kenapa? Sah salatnya. Laki-laki, dia laki-laki, walaupun kegitu-gituan laki-laki tetap sah Bu sholatnya. Tapi ya cari yang tentu yang berpredikat kalau
Ya pokoknya salah bu, jangan ngotot, pokoknya sah, udah biarin dia sholat. Karena siapa yang sholatnya sah, iya walaupun dia statusnya sebagai bencis misalnya atau bencong, ya. Ketika dia mau sholat sah sholatnya selama nutup aurat, iya. Tapi jangan main-main gitu, tonton banci terus Allah, gitu. Kalau kayak gitu main-main, dia nggak benar sholatnya, ya kan? Insya Allah kan dia kan kayak gini kan Allahu Akbarnya sama kan ya, nggak pakai lambai-lambaian gitu kan? Iya. Iya, kalau misalnya banci gimana? Salam tuh Anda bingung kok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Gimana kalau banci salam? Tapi itu kalau memang itu gerakan itu tidak dibuat-buat, insya Allah sah sholatnya. Cuman kalau dibuat-buat itu istihza, itu namanya menghina, maka nggak sah sholatnya kalau dibuat-buat. Ya. Itu harus diingatkan itu banci-banci itu ya. Tapi sah ibu sholatnya bu ya. Tapi carilah yang sesuai dengan hakikatnya dia. Ya, begitu. Kalau mama perempuan tomboy juga sah, selama yang dimakmumi perempuan juga. Dan keimaman perempuan itu di tengah, masih di tengah di satu saf, di tengah. Walaupun tomboy dia. Tapi perempuan kan, perempuan. Ya udah. Cuman nggak boleh imamin laki-laki. Tadi ada lagi yang mau nanya situ ya. Silakan ibu. Dalam kondisi apa? Boleh pakai tongkat boleh, Pak senderan boleh. Ah ya, terus? Jadi memiliki penyakit kencing. Aha. Iya. Boleh. Sah sholatnya. Dan kalau jadi imam pun boleh. Hah? Enggak, dia kesulitan kan kalau itu pasti dicabut gak itunya? Nggak bisa kan? Terus kalau misalnya kita bilang nggak boleh dia kayak gitu, nggak sholat dia, nggak mungkin. Tetap wajib sholat pada waktunya. Walaupun nempel dengan najis dan tidak memungkinkan kan, ya udah harus tetap sholat dalam keadaan dia bagaimana mampunya. Tapi susah jadi imam yang kayak gini, ya. Siapa yang mau jadi makmum? Ada masjid kok masa mbah-mbah, ya kan? Gitu bu ya. Ada lagi pertanyaan yang aneh-aneh lagi? Ya. Kalau di kantor ini kan susah, maksudnya memposisikan ruang dengan arah kiblat, ruang dengan arah kiblat. Nah itu sebenarnya kita mendahulukan nggak sih untuk mengarahkan kiblat itu lebih dahulu atau gimana sesuaikan dengan ruang yang ada? Karena kiblatnya dulu, jangan ruangnya. Kiblat kan sekarang ada di Android ada ini. Itu. Iya. Misalnya kan karena tadi kondisi ruangannya mungkin untuk digeser dengan mungkin lebih sempit, lebih terbatas untuk safnya gitu. Jadi bagaimana cara mungkin dikondisikannya begitu. Berarti kita utamakan untuk mengarahkan tetap berpatuk ke kiblat. Jangan berpatuk pada tata atau ruangan, bentuk ruangan. Walaupun hanya melenceng seberapa derajat. Ya enggak juga, maksudnya di sini walaupun melenceng sedikit aja, sedikit doang nggak masalah. Sedikit di sini ya gimana ya, nggak terlalu ekstrim lah, ya. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Insya Allah. Siapa tadi ada yang mau nanya di sana? Hah? Ya. Wah, masya Allah punya masjid antum. Masya amin dia. Anda? Orang sholat apa? Oh, apakah dia tawarruk atau iftirash? Ini perbedaan pendapat di antara ulama. Anda belum pernah kasih tahu. Ini para ulama Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah itu berbeda pendapat semua.
Tapi udah habis waktunya masih mana? Sebulan lagi lah Anda jawabnya. Hah? Kalau Anda offline bayar kok offline. Kalau Anda pribadi mengamalkan di sini mazhab Syafi'iyah, Mas. Kalau 2 rakaat, 1 tasyahud terakhir, maka duduknya tawarruk. Nah, tawarruk tuh yang kayak gimana tuh ya? Yang nyamping. Ya enggak? Itu yang nyamping ya, tawarruk ya? Yang agak nyamping. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau mazhab Hanbali, salat yang cuma 1 tasyahud saja, maka tasyahud terakhir yaitu tasyahud 1 itu duduknya iftirash, tegak, tancap. Ya. Wallahu a'lam, kalau ana lebih condong ke mazhab yang ke Syafi'iyah, tetapi ini perlu dibahas lagi secara dalil, semua punya dalil. Hanafiyah juga punya dalil. Apa mau nanya lagi? Tawarruk. Antum ikutin imamnya enggak apa-apa. Ini sebenarnya masalah yang longgar insyaallah. Enggak terlalu besar furu sekali ini insyaallah, enggak masalah. Ya, antum ikutin imamnya, kalau memang imamnya tawarruk, fadhol tawarruk. Silakan. Gitu Mas ya. Baik, tadi siapa aja yang nanya? Pertanyaan pertama, Pak, antum Pak ya. Antum bisa pakai sarung enggak, Pak? Bisa. Enggak, kadang-kadang orang nggak bisa pakai sarung. Kita kasih sarung ntar jadi bahan jualan, nggak enak ya. Pak, ini buat Bapak satu aja Pak ya. Tolong dikasihkan. Kemudian Ibu tadi penanya pertama dari Ibu siapa tadi? Ibu dari Bank Mega atau dari Trans 7? Yang penanya dari Bank Mega mana? Ibu dan siapa lagi Bu? Oh, nggak ada lagi. Emang Trans 7 nggak pakai seragam ya? Oh, lagi buat sholat. Ya, Ibu yang dari Bank Mega ya. Ini Ibu dapat 1 buku Bu buat Ibu. Boleh dibaca Bu. Ya boleh dibaca ya. Tapi dibuka dulu bungkusnya nanti ya. Juga Ibu yang pertama kali nanya siapa tadi ya? Mbak Lis. Ini buat Ibu sarung. Yang penanya di sini dari Bank Mega siapa, Pak? Nah, yang dari Bank Mega siapa? Ngaku, ayo. Antum aja. Enggak, itu untuk Ibu itu. Bukan buat antum. Itu buat Ibu itu. Antum doang, Mas. Antum doang yang dari tadi penanya di Bank Mega, antum doang. Ini buat antum berarti. Mudah-mudahan bisa dibaca. Bahasa Indonesia kok, Pak. Iya, bahasa Indonesia. Antum orang Indonesia Pak, orang Zimbabwe atau mana nih? Ya bisa baca insyaallah. Mudah-mudahan manfaat ya. Karena berkaitan dengan pekerjaan masing-masing itu. Ya. Cukup insyaallah. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan partisipasinya. Tolong bulan depan yang punya buku dibawa, yang tidak punya buku terus nggak bawa, lihat apa akibatnya nanti ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.